Untuk mendapatkan hasil repaint anodized series sesempurna ini, ada caranya bro dan sis. Penasaran caranya seperti apa? Ikuti terus video ini sampai habis. Halo bro dan sis, balik lagi di channel YouTube Aneka Ragam. Oke, di video kali ini Mimin bakalan bahas cara yang tepat menggunakan anodized series. Nah, supaya mendapatkan hasil akhir yang sempurna seperti ini bro dan sis. Oke, sebelum Mimin bahas cara penggunaan anodized seriesnya, Mimin mau bahas dulu tentang media yang akan di-repaintnya nih. Nah, berhubung kebanyakan media yang akan di-repaint menggunakan anodized series itu adalah velg, jadi kita akan bahas velg dulu nih. Oke, velg motor. Nah, pastinya setiap brand itu punya ciri khas masing-masing, mulai dari bentuk, ukuran, hingga bahan yang digunakan. Entah itu original Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, atau velg-velg racing. Nah, dari sekian banyak velg-velg itu, ada beberapa velg yang memiliki tekstur pada bagian tengah velgnya nih. Contoh velg Honda. Nah, kalau bro dan sis perhatikan, rata-rata velg Honda itu memiliki tekstur seperti ini nih. Nah, terus kenapa Min kalau bertekstur? Nah, jadi gini bro dan sis. Anodized series itu butuh permukaan yang halus untuk mendapatkan hasil pantulan yang sempurna. Jika medianya bertekstur, maka efek pantulan yang dihasilkannya itu akan buyar, dalam arti tidak akan maksimal. Kurang lebih seperti itu bro dan sis. Nih, Mimin kasih contoh. Mimin punya plat yang udah dilapis menggunakan 2K22 dan C83. Nah, untuk C83-nya hanya sebagian aja. Nah, setelah dilapis menggunakan C83, Mimin akan lapis lagi menggunakan anodized titanium OJET. Nah, kurang lebih hasilnya jadi kayak gini nih bro dan sis. Gimana? Bisa kelihatan kan perbedaannya di atas permukaan halus dengan di atas permukaan kasar. Kalau di atas permukaan halus, efek pantulannya akan jauh lebih terlihat jelas. Sedangkan untuk di atas permukaan kasar, efek pantulannya akan buyar seperti ini nih. Nah, kurang lebih seperti itu bro dan sis. Jadi hasil anodized itu akan sangat maksimal ketika di atas media yang halus, dalam arti tidak bertekstur. Terus Min, untuk velg bertekstur, gimana caranya supaya permukaannya halus? Nah, itu ada step-stepnya bro dan sis. Mimin langsung praktikkan di velg Vario ini. Oke, step yang pertama adalah siapkan amplas nomor 280 dan 400. Jadi makin kasar teksturnya, makin kasar juga nomor amplas yang dipakai. Dan untuk velg Vario ini, Mimin akan start amplas menggunakan nomor 280. Nah, untuk proses pengamplasannya, ini nggak perlu tekstur velgnya itu sampai benar-benar habis ya. Yang penting itu nggak sekasar sebelumnya. Min, kenapa ngamplasnya nggak sampai habis aja? Ya sebetulnya kalau kuat ngamplasnya sih boleh-boleh aja ya. Tapi kalau Mimin lebih pilih menghaluskan setelah epoksi, karena akan jauh lebih cepat untuk menutup teksturnya bro dan sis. Oh ya, untuk velg yang bawaannya itu sudah halus seperti velg Yamaha, terus velg racing dan lain-lain, itu tinggal amplas aja nomor 800 atau 1000, terus lanjut lagi ke primer atau epoksi. Nah, untuk proses pengerjaannya itu akan jauh lebih simpel bro dan sis ketika bro dan sis punya velg yang permukaannya itu sudah halus. Nah, pembahasan tentang medianya udah cukup dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang pengecatannya. Oke, untuk menutup tekstur yang masih tersisa, kita akan semprotkan dulu epoksi 2K22 sebanyak 1 lapis tebal merata. Nah, kebetulan untuk epoksinya, sekarang Mimin menggunakan epoksi 2K22 versi kompresor. Nah, jadi secara kualitas itu sama aja bro dan sis dengan versi aerosolnya. Nah, tujuan melapisi velg menggunakan epoksi 2K22 itu adalah sebagai pondasinya bro dan sis. Jadi sebagai pondasi untuk warna utamanya. Sehingga cat anodized series ini bisa rekat bed.
Nah, setelah diepoksi sebanyak 1 lapis, diamkan selama 3-4 jam, lalu amplas menggunakan nomor 800 dengan teknik pengamplasan basah atau wet sanding. Nah, jadi amplas ini menggunakan air dan sabun, bro dan sis. Setelah diamplas menggunakan nomor 800 secara keseluruhan, lapis lagi menggunakan epoksi sebanyak 1 lapis tebal merata. Nah, setelah dilapis, diamkan selama 1 malam, dan besoknya kita akan lanjut lagi ke proses pengamplasan. Nah, bro dan sis, jadi Mimin sekarang mau melakukan proses pengamplasan. Nah, untuk amplasnya, Mimin menggunakan amplas kering atau dry sanding. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini, bro dan sis. Jadi bentuknya berbeda dengan amplas biasa, yang dimana amplas biasa kan bahannya tuh kertas. Nah, kalau ini tuh bahannya seperti kain yang lentur banget ya, tuh. Nah, jadi Mimin ini menggunakan amplas kering dengan grade 1200. Dan nggak cuma 1200, amplas kering ini cukup komplit juga. Ada nomor 600, 800, 1200, 2000, 3000 sampai 5000 pun ada, bro dan sis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk bentuk amplasnya. Nah, kalau misalkan bro dan sis butuh atau pin order, nah boleh klik link yang ada di deskripsi. Dan menurut Mimin, penggunaan amplas kering ini cukup membantu juga, bro dan sis. Kenapa cukup membantu? Karena yang pertama, proses pengamplasannya dinilai cukup lebih cepat, karena ketika digosok seperti ini, itu langsung ngemakan si permukaan epoksinya ya, lebih, mungkin bisa dibilang lebih tajam, cuman nggak kasar gitu, bro dan sis. Nah, jadi selain itu juga ketika digosokkan terus udah selesai, nah ini hasilnya tuh langsung kelihatan, bro dan sis. Jadi nggak perlu lagi dilap lagi menggunakan kain atau microfiber terus didiemin sampai kering baru kelihatan. Nah, jadi untuk proses pengamplasannya itu dinilai cukup lebih cepat, bro dan sis. Kurang lebih segitu untuk informasi tentang amplas kering ini. Sekarang Mimin bakalan lanjut lagi ke proses pengamplasannya. Oke, bro dan sis, jadi di workshop kali ini Mimin bakalan nunjukin cara penggunaan dari anodize series. Dan anodize yang Mimin akan gunakan adalah anodize titanium OZ. Nah, ini salah satu warna terbaru dari Sapporo Ultimate. Nah, sebelum Mimin tunjukin cara penggunaan anodize ini, Mimin mau nunjukin dulu kondisi dari media yang akan di-repaint menggunakan anodize. Nah, jadi di sini ada velg dari Honda Vario. Nah, jadi velg ini udah dilakukan proses koreksi, mulai dari pengamplasan tekstur, terus naik ke proses epoksi. Nah, setelah naik epoksi, diamplas dulu epoksinya, naik lagi epoksi, kurang lebih sebanyak 2 kali. Nah, setelah 2 kali itu diamplas lagi epoksinya, sehingga permukaan-permukaan atau tekstur kasar yang ada di velg ini benar-benar halus, bro dan sis. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Begitupun juga di bagian tengah ini udah halus banget. Dan kondisi seperti inilah yang ideal dan sangat-sangat ideal untuk di-repaint menggunakan anodize series. Dan sekarang Mimin akan langsung tunjukkan ke bro dan sis gimana sih cara yang tepat penggunaan warna anodize series ini. Yuk langsung aja kita praktikan. Nah, jadi untuk tahap yang pertama, udah pasti ya, pastikan dulu medianya sudah benar-benar layak untuk naik ke proses pengecatan. Nah, untuk tahap yang pertama proses penyemprotannya adalah dilakukan dengan cara tipis-tipis merata ke seluruh bagian. Dengan cara seperti ini, bro dan sis.
Nah, kurang lebih untuk hasil dari tahap yang pertama penyemprotan seperti ini kita sebut dengan lapis ke-0. Nah, lapis ke-0 ini dilakukan dengan cara tipis-tipis merata ke seluruh bagian. Hasilnya kurang lebih seperti ini, masih carang-carang banget, tapi carang-carang itu merata. Nah, kurang lebih seperti ini ya bro dan sis ya. Setelah dilakukan penyemprotan seperti ini, diamkan kurang lebih 2-3 menitan lah, 2-3 menit sehingga permukaan catnya udah cukup lumayan kering. Nah bro dan sis, sekarang kita akan lanjut lagi ke lapis yang pertama, dan untuk lapis yang pertama ini dilakukan dengan cara tipis-tipis hingga tebal merata ke seluruh bagian. Nah, dengan cara seperti apa? Seperti ini bro dan sis, Mimin praktikan ya. Nah, kurang lebih caranya seperti ini bro dan sis. Tipis-tipis dilakukan secara berulang hingga tebal merata. Nah, jangan lupa kalau velg itu selalu ada palangnya kan. Nah, palangnya itu harus benar-benar kesemprot merata juga bro dan sis. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini untuk di lapis yang ke-1. Nah, jadi lapis ke-1 ini dilakukan dengan cara tipis-tipis hingga tebal merata sampai glossy seperti ini nih bro dan sis nih. Ya, glossy basah seperti ini. Nah, setelah ini belum selesai bro dan sis. Diamkan dulu kurang lebih 1-2 menit. Ya, 1-2 menit. Setelah itu ditimpa lagi dengan cara tipis-tipis saja. Tipis-tipis diembun ke seluruh bagian ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya apabila ada cat yang sedikit berpulau karena terlalu tebal, itu akan bisa rata di lapis yang terakhir ini bro dan sis. Ini tadi udah kita diamkan kurang lebih 1-2 menitan. Nah, cara seperti ini bro dan sis, tipis-tipis diembun merata ke seluruh bagian. Oke. Sip, selesai. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bro dan sis caranya. Dan ini hasilnya. Beh, keren banget kan? Pantulannya itu makin pol banget. Jadi ya untuk mendapatkan hasil yang sempurna itu emang butuh effort lebih. Tapi ya cara menghaluskan permukaan dengan cara yang Mimin praktikkan tadi itu sifatnya opsional. Boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi untuk cara penyemprotan anodize-nya itu wajib banget dilakukan karena berpengaruh ke hasil akhirnya, terutama di efek pantulannya bro dan sis. Oh ya bro dan sis, Mimin mau sekaligus kasih tunjuk nih ke bro dan sis. Ini kan velg Vario yang di repaint menggunakan anodize series, yaitu warna OV07 anodize titanium OZ. Ini tanpa finishing clear. Nah, Mimin bakalan komparasikan sekaligus memperlihatkan ke bro dan sis. Ini adalah hasil anodize titanium OZ yang di clear menggunakan 2K81. Hasilnya seperti ini. Nih, Mimin liatin ya. Mungkin nanti bro dan sis bisa lihat lebih detail di video sinematiknya. Tapi kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Gimana bro dan sis? Lebih suka yang mana nih? Tanpa clear atau di clear glossy? Kalau Mimin sih dua-duanya suka bro dan sis. Oke bro dan sis, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Dan barangkali bro dan sis masih ada pertanyaan tentang anodize series, boleh tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat bro dan sis yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo, always innovating, always outstanding.